teman-teman semuanya, kembali lagi di MSC TV Indonesia bersama dengan aku Vigan. Dan lagi-lagi kita ditemenin oleh 3 pembicara kita. Kita ada Romo Andrew MSC. Halo Romo. Dan kita juga punya pasangan suami istri yang dari awal ya sudah mengikuti ini juga. Ada Tante Yongyong dan juga Om Joni. Halo. Oke, nah jadi untuk tema kali ini, lanjutan dari 2 tema sebelumnya, kita sudah berbicara mengenai masa pacaran, kemudian masa persiapan perkawinan. Jadi sekarang udah saatnya kita membahas yang lebih dalam lagi nih, dan yang finalnya yaitu masa perkawinan. Nah, oke. Jadi mungkin kita langsung mulai aja ya ke topik ini. Mungkin aku mau mulai dari Om dan Tante dulu nih. Kan kemarin-kemarin kita mungkin udah ngobrol, tapi karena ini mengenai masa perkawinan, mungkin mau kenalan dulu nih sama Om dan Tante lebih mengenai perkawinannya gitu. Udah berapa lama menikah, apakah keluarganya berapa anak, seperti itu. Kami pasangan sudah 25 tahun menikah dengan hasil 2 anak. Hasil ya? Hasil itu mau upaya, usaha. Jadi 2 anak, 1 putra berumur 24 tahun, putri 20 tahun. Jadi masing-masing udah lagi kuliah. Nah, kita udah 25 tahun, tapi kok ngerasa kayak masih terus pacaran. Oh, oke. Bagus dong itu pertandanya ya. Dulu teman sekolah, dari SMP, dia punya pacar sendiri. Oh gitu. Saya nggak punya pacar gitu ya. Jadi dia yang lebih banyak pacaran gitu. Jadi pas setelah SMA kita berbeda jalannya. Saya kuliah di universitas yang lain, dia ambil pendidikan desain ya. Nah, kita bertemu lagi waktu itu pas almarhum papa saya lagi meninggal, dia datang. Sebelum dia datang, saya tuh berdoa di depan altar papa itu ya, waktu itu berdoa kepada Tuhan, mungkin Engkau bisa tunjukkan jodoh hari ini. Kalau dia kan episode sebelumnya kan dia berdoa di depan Maria. Ya, kalau saya berdoa depan papa saya kepada Tuhan sih ya. Dan ternyata dia datang. Wah, seperti ada sinar di belakang gitu. Enggak itu lebay ya, tapi dia datang dan nggak tahu kenapa kita habis itu lancar semua. Ya, langsung pacaran, langsung ini, dia juga lagi kosong. Ya udah lanjut. Jadi itu 26 tahun yang lalu. Oh, oke. Oke, berarti kalau misalnya Om dan Tante udah lama nih menjalani pernikahan ya, udah 25 tahun. Nah, itu berarti Om dan Tante udah bisa mungkin menjelaskan tujuan dari pernikahan itu seperti apa sih sebenarnya? Sebenarnya tujuan pernikahan, apalagi kalau konteks Katolik ya, ya yang pertama pasti kalau menurut konteks Katolik kan itu pertama untuk kebaikan pasangan kita. Jadi yang saya sampaikan di episode sebelumnya bahwa mindset calon pasangan pengantin itu kan kebanyakan maunya mindsetnya cari kebahagiaan sendiri dulu gitu, kebahagiaan. Ya, saya mau married ya karena mau bahagia, happily ever after gitu. Tapi justru menurut gereja dan menurut saya ini bagus, satu mindset position yang bagus bahwa yang nomor 1 pertama adalah kebaikan pasangan. Kalau kita punya mindset seperti itu, ya itu saya yakin perkawinan bisa lebih kans untuk berlangsung lama itu lebih baik gitu. Lalu yang kedua, tujuan perkawinan ya punya anak, ya. Yang ketiga yang mendidik anaknya. Nah, inilah pernikahan menurut gereja Katolik. Jadi ini nggak bisa dihilangkan salah satu. Misalnya ada yang mau menikah tapi nggak mau punya anak. Saran saya lebih baik jangan menikah secara Katolik gitu ya, karena menikah secara Katolik adalah 3 ini ya tujuannya itu juga untuk punya anak gitu. Jadi itu tujuan pernikahan menurut gereja Katolik. Kira-kira mungkin utama. Ya, terus terang kalau buat kita secara awam untuk apa ngedapetin goal hidup kita, ya kan? Semua kan pasti punya target yang mau goalnya apa sih? Nah, kalau untuk saya mau menikah menjadi seorang istri, ibu dari anak-anak. Nah, jadi goalnya saya itu mungkin buat Joni juga secara awam ya kayak gitu. Goalnya hidup kita. Dan ternyata menikah itu asik, challenging tapi asik. Oke deh, berarti episode sebelumnya roller coaster. Oh iya betul. Aku menunggu lagi nih analogi Om ya untuk perkawinan ini. Jadi terbeban ini. Oke, nah Romo sebenarnya kan dari episode sebelumnya Romo udah pernah menyebutkan nih tentang cinta agape ya, itu suatu frase ya. Nah jadi pengen tahu lebih dalam Romo mengenai frase tersebut. Jadi kalau menurut Romo artinya apa? Baik, cinta agape. Nah, cinta agape itu sebenarnya suatu tahap yang lebih perlu diperjuangkan begitu.
Memang kalau dalam perkawinan secara biasa ya, pun dalam perkawinan Katolik itu selalu ada bilanglah dorongan-dorongan, ketertarikan dari dua belah pihak, dan kemudian selalu memberikan diri justru terus-menerus. Akan tetapi itu biasanya dalam dorongan-dorongan itu yang kita sering bilanglah, kalau dalam bahasa ilmiah begitu ya, cinta eros. Cinta eros itu tidak diperjuangkan lagi, karena itu pasti akan ada dalam satu relasi begitu, ketertarikan khususnya yang berpacaran dan kemudian akan menikah atau yang sudah masuk dalam suatu lembaga perkawinan, bilanglah begitu ya. Tetapi di dalam hubungan dua orang ini yang tertarik, yang terdorong secara naluriah begitu, kiranya perlu mengarahkan diri kepada level yang lebih dewasa lagi, bilanglah dewasa, lebih atas lagi, dimana bukan sekedar suka tidak suka, sekedar klop tidak klop, tetapi belajar untuk juga memberikan diri, menyerahkan diri, dan kemudian di sana kadang-kadang ada pengorbanan, ada juga pengampunan di sana. Karena itu kita sering bilang bahwa cinta agape itu sama seperti cinta Allah yang mau kita hidupi dalam hidup perkawinan. Tentu bukan saya yang hidup ya, tapi dihidupi oleh pasangan-pasangan. Nah, dalam pasangan-pasangan itu pria dan wanita, mereka yang belajar untuk mengasihi, memberi diri, itulah yang mereka mau arahkan supaya yang dikatakan kendaraan menuju kekudusan, kendaraan masuk surga, itu terwujud juga dalam hidup berkeluarga melalui tingkatan cinta agape itu sendiri. Oke, berarti bisa disimpulkan sebenarnya cinta itu tidak memandang lagi ya Romo ya, udah tanpa syarat gitu ya. Nah tapi kalau menurut Romo sendiri, apakah sebenarnya sepasang suami istri itu bisa gitu mencapai cinta tanpa syarat gitu? Bisa. Bilanglah saja begini ya. Orang yang kita bilang jujur, yang kita bilang mau belajar, tapi juga paling konkret itu berani juga mengampuni. Karena pengampunan adalah suatu hal yang sangat sangat mendasar untuk mewujudkan pemberian diri kita kepada lawan atau pasangan. Pasti ada perbedaan, ada mungkin juga kesalahan-kesalahan. Kita semua manusia punya kesalahan-kesalahan, dan kejatuhan dari pasangan itu bisa jadi ada gitu, bisa jadi terjadi begitu. Pengampunan menjadi suatu wujud dari suatu pengorbanan dari pasangan untuk akhirnya bersama-sama bangkit lagi, bersama-sama menjalin suatu relasi yang menghidupkan lagi. Sama seperti sebenarnya cinta Allah kepada kita, yang mengampuni, yang membuat kita akhirnya hidup kembali, bangkit bersama Dia. Begitu. Oke, menarik banget nih Romo. Nah coba kalau misalnya dari Om dan Tante, apakah Om dan Tante mengconsider hubungan Om dan Tante ini cinta agape nih? Iya, pastinya ya, karena gini, udah 25 tahun ya. Saya tambahkan yang Romo ngomong benar, bahwa cinta agape itu satu tingkatan level yang lebih tinggi ya. Kalau orang pacaran mungkin nggak sampai agape ya. Ya kalau ada yang serius mungkin sampai kepada agape. Mungkin tadi yang Romo katakan cinta eros, cinta yang tertarik karena fisik, seksual gitu ya. Itu biasa orang-orang pacaran tuh di situ. Ya, jadi hanya level-level pacaran itu yang seperti saya katakan di episode pertama itu, bahwa itu hanya butuh perasaan, ya kan, feeling yang up and down. Tapi ketika kita masuk ke cinta agape, kita butuh yang namanya komitmen, ya. Nah, perasaan, makanya kan orang pacaran fall in love, jatuh cinta sejuta rasanya, kan pakai perasaan. Perasaan enak, ya, sejuta rasanya gitu. Jadi orang berpacaran cukup pakai perasaan. Tapi kalau orang menikah itu harus pakai komitmen, dan kadang-kadang komitmen nggak ada rasanya, bahkan cenderung pahit. Ya, komitmen itu pahit loh. Ya, kamu disakiti tapi kamu masih mau bersama dengan dia.
ya, perasaan kamu lagi sebel sama pasangan ya, lagi benci, tapi kamu masih mau masakin dia, mau melayani dia gitu. Itu bentuk komitmen. Jadi cinta agape itu komitmen, satu keputusan dulu pertama, oke, I want to live with him atau her gitu ya, seumur hidup. Dan kedua itu komitmen. Nah, jatuh cinta gampang, pakai perasaan nggak perlu Tuhan. Kalau cinta agape itu perlu Tuhan. Karena nggak mungkin kita sendiri gitu ya, kita perlu bantuan dari Tuhan. Maka itu pentingnya sakramen pernikahan, di mana kita sakramen pernikahan Allah senantiasa hadir dalam perkawinan kita undang Allah masuk ke dalam perkawinan kita, dalam keluarga kita, sehingga kita bisa kuat. Saya bisa bertahan dengan Yongyong 25 tahun, itu bukan karena kehebatan saya, gitu ya. Saya sering jatuh, Yongyong juga sering jatuh bangun, kita juga sering ribut. Yongyong bilang tiap hari, saya bilang tiap setengah hari, gitu ya mungkin ya. Tapi somehow kita bisa keluar dari masalah itu. Kita masih tetap stay together, gitu. Saya yakin itu karena Tuhan, ya, karena kita meminta Dia untuk hadir di ini. Jadi untuk yang mau menikah nggak usah takut. We are not perfect, ya. Kita semua nggak ada yang sempurna. Pasti ada friction, karena namanya komitmen itu pahit, ya. Nggak semua orang bisa telan, gitu ya. Dan Yongyong tadi di episode sebelumnya bilang minimal ada satu orang lah yang waras, gantian. Ya, kalau suaminya lagi nggak waras, ya istrinya yang waras, istrinya agape, gitu ya. Atau sebaliknya. Itu dengan begitu mudah-mudahan perkawinan kita bisa bertahan. Itu kita ngalamin sendiri selama 25 tahun. Jadi somehow kita juga surprise kenapa kita bisa bertahan 25 tahun, padahal kita sering ribut gitu ya. Tapi ya it's happened gitu ya. Dan yang apa kita lakukan di sini ini bukan kita buat-buat. Memang kita keseharian begini ya, bercanda, ya saling ceng-cengan gitu ya, saling bully-bulian gitu ya. Itu memang seperti itu. Kalau kita ribut ya ribut gitu ya. Tapi somehow saya yakin Tuhan ini. Jadi Tuhan mengingatkan komitmen. Tuhan bisa bantu, misalnya kalau soal kesetiaan, perselingkuhan, itu somehow Tuhan bukan karena saya hebat, saya nggak ngelirik cewek lain, saya nggak suka cewek lain, bukan. Tapi ketika ada kesempatan, Tuhan bisa hilangkan kesempatan itu. Seperti itu. Jadi jangan lupa olah rohani, jangan lupa berdoa, itu penting menurut saya. Apalagi yang kita orang-orang Katolik ya, orang-orang ini ya, pasti itu sangat penting. Jadi nggak usah takut gitu. Cinta agape itu memungkinkan, bisa banget. Kalau kita undang Tuhan dalam ini. Yang mau tambahin mungkin. Mencapai cinta agape itu mungkin ada orang bilang gimana ya kan, teorinya gampang, wah cinta Allah gitu. Tapi ada stepnya. Kalau menurut pengalaman kami itu kayak tangga ya. Jadi awalnya mungkin saya sharing sedikit ya. Boleh. Saya yang kemarin kita ngomong di episode kemarin, bahwa saya sebenarnya udah siap mental dan iman bahwa saya sudah mengenal suami saya dengan baik ya. Jadi ternyata enggak gitu. Awal nikah gitu, pertama nikah tuh udah mulai terungkap siapa jati diri suami saya ini ya. Kaget, banyak kaget-kagetan gitu. Jadi hal-hal kecil aja, mulai dari hal kecil misalnya gunting kuku ya, taruh sembarangan, nanti terus udah dia taruh sembarangan, terus dia, mami mana gunting kuku? Iya kan, waduh, lu yang naruh, terus lu nyari gue gitu, aduh, nah terus saya terbiasa rapi. Setelah memakai ini saya selalu taruh pada tempatnya supaya saya nggak repot cari lagi. Nah ini berbalik 180 derajat beda kan. Jadi di situ. Nah terus belum lagi hal-hal lain. Nah yang kecil aja ini bisa bikin kita konflik sampai lama loh. Jadi hal-hal kecil ini bikin saya aduh kesel banget gitu, kok lain ekspektasi saya kok nggak terjadi gitu loh. Dulu saya kenal dia sebagai seorang yang rapi, yang oke gitu, kok enggak. Nah pada akhirnya Tuhan membuka mata saya, Joni itu ternyata backgroundnya begini loh. Dulu kan belum ada Discovery ya, jadi kan kami nggak ikut tebak-tebakan gitu. Nah ternyata Joni itu dimanja, dilayani waktu masih singlenya gitu, jadi udah kayak anak sultan deh ya. Nah ketika dia married, dia pengen saya melakukan hal yang sama. Nah jadi bukan soal hal kecil aja, ada lagi yang berubah Nah itu kejutan yang berubah itu, hati-hati. Waktu pacaran itu dia tuh setia setiap saat. Kemanapun saya mau pergi dia siap setirin. Sampai dia suruh saya jangan jangan nyetir mobil sendiri, bahaya. Udah saya aja yang setirin.
wah seneng dong kan, kalau ke kita juga enak ya kalau ada yang setirin. Nah setelah menikah dan apalagi waktu tidak ada sopir lagi, sopir resign, wah ketemulah masalahnya mau. Jadi saya mau kemana-mana ya, Vi, tante mau pergi kemana, ke mall. Tante itu hobi nge-mall gitu kan. Nge-mall itu suatu kewajiban buat wanita ya. Tapi dia nggak mau, dia selalu nolak. Akhirnya kita suka fight gitu ya. Akhirnya ujung-ujungnya sih dia nurut. Oke, ya udah. Dengan segan dia nyetir tapi sambil ngomel. Nah, ada satu yang aneh di dalam diri Joni. Kalau dia lagi nyetir dan ketemu macet, yang looknya kayak Yohanes Pembaptis bisa berubah menjadi Yudas Iskariot. Jadi sepanjang perjalanan kita fight, kita ribut sampai di mall, bukannya happy malah bete. Akhirnya jadi gak enak suasananya. Nah itu terus bikin kita juga itu ribut terus. Akhirnya Tuhan juga membuka mata saya bahwa dari dulu emang Joni tuh sebenarnya benci sekali sama kemacetan. Bahkan dia tuh kalau sekolah, kuliah, bahkan kerja, kriteria utamanya syaratnya mau minta kantornya yang dekat rumah, coba kan, bukan lihat gajinya, bukan apa, dia lihat jauh nggak nih dari rumah gitu karena dia benci sama kemacetan. Nah hal-hal itu yang bikin saya akhirnya tahu backgroundnya gitu, jadi saya bisa nerima dan lebih legowo. Nah itulah step-step saya pada akhirnya bisa oke, dia nolak karena dia mungkin kayak gini, dia ini karena ini gitu, jadi ada sebab. Nah kemudian keributan itu tiap hari itu hampir boleh bilang tiap hari, tiap setengah hari kita ribut tapi cepat baikan. Nah keributan itulah tangga sebenarnya menuju cinta agape. Tanpa kita sadari ternyata itulah tangga menuju kita melatih kita cinta agape, yang pada akhirnya cinta tanpa syarat. Lu mau ngapain aja, lu mau kayak gimana aja, gue tetap cinta sama lu. Itu aja sih. Sampai di situ mau kita sadari bahwa sekarang ini kita udah sampai nih di situ. Oke, memang berangkat dari hal-hal kecil itu baru kita mulai mengenal ya sifatnya, baru keluar sedikit-sedikit gitu. Dan aku juga jadi mengerti dari yang Om jelaskan tadi mengenai cinta agape, berarti kan kayak ketika satunya sedang mengalami masalah, yang satunya membantu untuk mencintai tanpa syarat itu ya tadi berarti. Oke, jadi sekarang aku mau nanya Romo nih. Tadi kan kita udah ngobrol sama Om dan Tante. Nah, sekarang kalau dari perspektif Romo sendiri, menurut Romo itu hal tersulit dalam pernikahan itu seperti apa? Nanti kita akan cocokkan dengan jawabannya Om dan Tante ya di sini ya. Oke. Kayaknya saya harus bertanya dulu ke Tante ya. Malah kebalik. Oke. Tapi dalam pengalaman saya bersama dengan beberapa pasangan begitu, yang paling sulit itu mempertahankan satu hubungan dengan bahagia, atau intinya setia dan bahagia. Ada orang yang lebih gampang untuk mungkin bertahan, tetapi dalam masa dia bertahan bersama dengan pasangannya itu cukup banyak bukan bahagia. Di satu sisi ada yang mungkin bahagia sesaat, tetapi kemudian mulai tidak setia begitu. Dua hal ini saya rasa penting, tetapi dua hal ini juga kadang-kadang menjadi sulit, apalagi di masa saat ini yang punya banyak banyak tawaran-tawaran bisa jadi. Nah, gereja sendiri mendorong supaya umat-umatnya untuk bukan sekedar setia, tetapi juga bahagia. Bukan sekedar mempertahankan sekian lama, tetapi mengisi juga waktu perkawinan itu dengan kualitas-kualitas yang menghidupkan satu sama lain. Jadi menjadi masing-masing menjadi manusiawi begitu, menjadi real, menjadi juga saling mendukung dan makin beriman begitu. Sehingga kendaraan ini atau perkawinan ini menjadi suatu perkawinan yang menghidupkan dua belah pihak, tetapi juga keluarga secara lebih besar ya, kepada anak-anak, memberikan pengajaran, tuntunan, sehingga bukan hanya dua orang ini juga, tapi secara keseluruhan keluarga akan mengalami itu dampak dari kesetiaan dan kebahagiaan dari mama papanya pasangan ini sendiri. Saya mau bilang itu penting, tetapi juga itu
bukan hal yang mudah begitu. Jadi perlu diperjuangkan, karena itu saya mau bilang perjuangan itu kan nggak gampang ya. Itu sebenarnya suatu yang penting, tetapi juga harus diperjuangkan. Mau bilang susah, bisa jadi susah, tetapi bisa. Itu saja. Berarti kata kunci dari Romo itu mempertahankan yang sangat sulit ya. Dan aku mungkin sebagai orang awam juga bisa setuju dengan itu sih kalau melihat kayaknya, karena bisa melihat orang betul-betul sama satu orang aja tuh kayaknya susah gitu kalau misalnya melihat gitu. Nah kalau misalnya dari Om Tante sendiri seperti apa nih? Apakah benar? Kalau ya betul, kalau ditanya apa hal yang paling sulit ya dalam perkawinan, ya memang ya betul kata Romo, mempertahankan komitmen itu. Kan kita cinta agape maunya nih ya, itu mempertahankan komitmen. Tapi yang saya bilang, kita analogi kita sebelumnya ya, bahwa kita ini, perkawinan kita ini kan adalah kendaraan menuju kekudusan. Ya, menurut gereja ini, kamu, ini kendaraan kamu nih menuju surga lah, simpelnya gitu. Jadi, kalau kita punya mindset seperti itu, maka kita akan lebih apa ya? Saya nggak mau pindah mobil, ya, nggak mau pindah kendaraan nih, nggak mau cari co-pilot yang lain, gitu ya. Itu untuk belajar untuk setia. Tapi somehow kita kan namanya tingkat kesadaran itu kan up and down. Ngomong kan gampang, prakteknya kan sulit. Maka itu yang kedua tadi, bantuan Tuhan. Jangan kita Yong ada mention tadi olah rohani, ya, senantiasa olah rohani, ikut retret kah, atau ikut sering-sering berdoa bersama lingkungan dan segala macam kegiatan lingkungan, itu penting juga, karena itu somehow itu bisa bikin kita tiba-tiba kok bisa ingat gitu, lebih peka dan segala macam. Memang untuk berkomitmen itu nggak gampang, ya. Paling sulit tuh begini. Gimana kita pas saat perasaan lagi up and down, ya, lagi down, kita lagi ribut. Kan kalau lagi ribut kan nggak mungkin dong saya mau peluk dia, cium dia, boro-boro ada erosnya ya, yang tadi Romo bilang, boro-boro ada erosnya, ada tanda kutip, mohon maaf, nafsunya gitu ke pasangan, kalau lagi itu ya. Nah, tapi somehow gimana kita ketika dia butuh pelukan kita, ketika dia butuh penghiburan dari kita tetap melakukan itu. Itu yang paling sulit. Di saat kita kesal, tapi ini gitu ya. Nah, maka kesadaran itu penting. Kita lagi down, dia lagi up, gitu. Minimal satu orang waras. Itu penting banget. Kita perlu mendoakan seperti itu. Mau tambahin? Ya mungkin kita jangan apa tadi yang fall in love? Ya, kita jangan cuma fall in love, tapi harus stay in love. Kalau bisa grow in love. Orang yang mau punya komitmen itu pasti mau grow in love. Dan grow in love, fall in love gampang, cuma pakai perasaan. Tapi to be grow in love, kita butuh Tuhan. Gitu ya, butuh komitmen itu. Stay in love sama grow in love itu satu. Stay in love itu itu sesuatu yang nggak gampang. Nggak bisa kita sendiri, tapi libatkan Tuhan. Justru itulah kita ada di kita menerima sakramen yang hidup itu, sakramen perkawinan. Kan hidup yang mau. Jadi itulah dia punya peranan besar. Ketika kita lupa diri. Apa yang nggak bisa kita bayangkan bisa ini. Vivi tadi bilang katanya, saya nggak bisa ngebayangin hidup bersama satu cowok seumur hidup. Ya memang, saya juga nggak bisa ngebayangin. Bangun tidur lihat dia lagi. Tapi somehow ya Tuhan membuat kita bisa menyadari gitu, kan? Makanya to grow in love, we need God. Gitu. Itu sih untuk cinta agape. Nggak bisa kita sendiri. Tapi setelah kita ada di sana, itu benar-benar menyenangkan. Satu apa ya? Surga nggak usah nanti, tapi sekarang ini kita juga di dalam hidup yang serasa surga ya mau. Jadi keadaannya enak, kemana-mana kita bisa saling kangen-kangenan. 25 tahun loh. Kami benar ini bukan on kamera kita ngomong begini ya, tapi benar-benar kita kayak kalau dia nggak ikut, saya ngerasa ada yang nggak komplit nih. Kurang gitu kayaknya. Sama dengan dia mau, makanya kita pilih, enggak deh, kalau dia nggak bisa, saya nggak mau. Sama dengan kebalikannya gitu. Nah, dan lucunya ini kita nggak sadari ya, tapi kemarin barusan seminggu yang lalu anak saya itu ikut komsel di Singapura. Nah, salah satu temannya itu nanya di dalam komsel itu, mereka tanya, kalau kamu untuk kamu mencari perkawinan itu apa sih gitu, dia ditanya gitu. Jadi dia ngomong sharing love ya, dia bilang apa, sharing happiness. Dia langsung ngomong sharing happiness. Nah, kemudian
anak Kakak-kakaknya senior. kakak-kakaknya kayak ketawain dia karena dia paling muda di situ dan dia cerita sharing happiness gitu. Jadi dia orang tahu dia kayak mami, I salah yang ngomongnya gitu sharing happiness. Kan I suka denger mami papi selalu ngomong sharing happiness gitu buat dia, yaitu mami kasih ke papi, papi kasih ke mami gitu. Sharing happiness, bukan cari happiness buat diri sendiri. Nah itu menurut saya goalnya kita sebagai parent, bahwa apa yang kita rasakan sudah dinikmati, sudah ditangkap anak gitu ya mau. Jadi itu merupakan kebahagiaan buat saya sendiri gitu. Ya, saya tambahkan sedikit tadi selain we need God gitu ya, tentunya dari kita itu kadang-kadang untuk bisa menghadapi hal-hal yang tersulit dalam hidup kita tuh harus yang penting berperan tuh sebenarnya ternyata small things. It's not only big things. Mungkin kita ngomong kayak teori gitu ya, tapi nggak usah takut. Small things itu justru yang add up bisa ngebantu mempertahankan perkawinan kita. Buy her flowers atau say sorry atau visit dia di office atau gimana walaupun kaget, wah lu ngapain datang ke kantor gua gitu ya. Kayak gitu, kayak ke gap gitu atau apa gitu. Tapi anyway, hal-hal kecil gitu, udah makan belum gitu ya. Ketika kita mau memutuskan, aduh udah nggak tahan dia, tapi lama-lama ini gitu. Atau ada teman, pasangan yang cerita, dia tengah malam kalau lagi kesel sama suaminya, dia tengah malam dia bangun, dia lihat suaminya lagi tidur. Wah, Bu, kan lagi jelek-jeleknya. Iya, nggak apa-apa, saya lihat suami saya lagi tidur. Justru di situ, di tengah kelemahan dia, ketidakberdayaan suaminya, dia langsung ingat small things itu tadi. Oh, Tuhan udah memberikan saya, walaupun dia jelek gitu ya, kasarnya yang lagi tidur gitu ya. Tapi, bukan, maksudnya yang lagi tidur itu suaminya gitu, tapi dia ini gitu. Ya, tapi ada juga yang kesel, saya bekap aja pakai bantal gitu. Aduh, macam gitu ada juga. Tapi anyway maksudnya Tuhan, kita libatkan Tuhan, ingat komitmen, small things juga penting, itu bisa buat kita ini bertahan, gitu sih. Oke teman-teman, jadi menarik banget perbincangan kita hari ini setelah berbicara dengan Romo dan juga Om dan Tante. Kita jadi mengetahui nih kalau misalnya yang penting dari pernikahan itu adalah, contohnya tadi Romo mengatakan cinta agape ya, jadi cinta tanpa syarat, kemudian harus menyadari, mulai dari melakukan hal-hal kecil untuk mempertahankan pernikahannya seperti itu. Dan kemudian tadi yang aku suka dari Om itu mengatakan stay in love, grow in love gitu ya. Jadi kalau misalnya sedang dalam masa pernikahan ini jangan sampai mudah melepaskan gitu aja, jangan mudah give up, kemudian harus mempertahankan terus lah intinya. Jadi jangan sedikit-sedikit langsung menyerah kemudian mengeluarkan kata cerai ya, kalau misalnya orang-orang mengatakan seperti itu gitu. Nah, jadi semoga apa yang sudah diceritakan oleh Romo dan juga Om Tante hari ini bisa mengena ya ke teman-teman semua ya, secara kasar ngomongnya kayak gitu. Dan semoga berguna untuk teman-teman untuk membekali nanti kalau misalnya teman-teman mau menikah gitu ya. Oke deh, thank you banget buat Romo, Om Tante semua udah hadir dan mau berbincang, men-sharing pengalamannya. Jadi jangan lupa untuk tune in ke episode selanjutnya. Terima kasih semuanya.